Baiklah anak-anak, pelajaran kita lanjutkan tentang merancang karya ilmiah. Pada pembelajaran ini, kita akan menentukan informasi penting dalam karya ilmiah dan menyajikan hasil karya ilmiah yang telah didiskusikan. Pak Guru, berarti kita akan membahas karya ilmiah dalam bentuk makalah ya? Karena ada hubungannya dengan diskusi. Betul Andi, di sesi kedua ini kita akan praktik diskusi. Karya ilmiah yang berjudul Remaja dan Permasalahannya bisa Andi presentasikan sebagai pemakalah dan teman-teman yang lain sebagai peserta diskusi boleh mengajukan pertanyaan. Baik Pak Guru. Setelah diskusi selesai, kalian mencari informasi penting yang terdapat pada karya ilmiah ini. Siap, Pak Guru. Anak-anak, informasi penting dalam karya ilmiah adalah pemberitahuan tentang hal utama dan sangat berguna yang terdapat di dalam karya ilmiah. Cara menentukan informasi penting dalam karya ilmiah adalah dengan mencari masalah pokok yang ada di dalamnya. Kemudian dari masalah tersebut, kita dapat mengetahui uraian pentingnya. Nah, seperti yang telah kalian ketahui, bahwa salah satu forum yang sering dijadikan tempat untuk mempublikasikan karya ilmiah adalah diskusi. Pada forum ini, berbagai hal tentang karya ilmiah dibahas secara bersama-sama. Melalui forum ini juga, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dari karya ilmiah secara terbuka, disertai dengan informasi dan tanggapan pelengkap dari peserta diskusi lainnya. Selamat berdiskusi! Setelah Pak Guru selesai menjelaskan karya ilmiah, serta mengidentifikasi struktur karya ilmiah, dan semua murid dapat memahaminya, pembahasan dilanjutkan dengan cara menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. Pak Guru menyarankan agar murid-murid dapat melakukan observasi terhadap sekolah dan lingkungan masyarakat untuk dikembangkan menjadi karya ilmiah. Berikut ini adalah bagian-bagian penting pada struktur karya ilmiah. Pertama, judul. Kedua, pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat. Ketiga, kerangka teoritis, yang terdiri atas kerangka pemikiran dan hipotesis. Keempat, metodologi penelitian. Kelima, pembahasan. Keenam, simpulan dan saran. Ketujuh, daftar pustaka. Selesai diskusi, murid-murid mencari informasi-informasi penting atau masalah-masalah pokok yang terdapat dalam karya ilmiah. Berikut informasi penting yang terdapat dalam karya ilmiah, remaja, dan permasalahannya. Penyajian karya ilmiah dalam diskusi dapat dilakukan dengan tidak membacakan makalah, melainkan dengan media seperti PowerPoint. Sebelum presentasi, pemakalah membuat permasalahan dalam bentuk infografis yang berisi kata-kata kunci dari isi makalah yang akan dipaparkan di PowerPoint. Contoh paparan kata-kata kunci dalam bentuk yang menarik dan ringkas adalah sebagai berikut. Dapat dijadikan infografis sebagai berikut ini. Poin-poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Informasi penting dalam karya ilmiah adalah pemberitahuan tentang hal yang utama dan sangat berguna yang terdapat di dalam karya ilmiah. Cara menentukan informasi penting dalam karya ilmiah adalah dengan mencari masalah pokok yang ada di dalamnya. Kemudian dari masalah tersebut, kita dapat mengetahui uraian pentingnya. Presentasi karya ilmiah dapat dilakukan dalam bentuk infografis dengan menggunakan media seperti PowerPoint.